Bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah mempunyai fungsi yang sangat penting karena bahasa merupakan media pengungkapan gagasan penulis. Penjelasan nggak sih suaranya? Ya, dengar, dengar. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam tulisan ilmiah adalah bahasa Indonesia ilmiah. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang digunakan di dalam tulisan ilmiah ternyata tidak selalu baku dan benar. Banyak kesalahan atau sering muncul dalam tulisan ilmiah. Ciri ragam bahasa tulisan. Ciri ragam bahasa tulisan itu ada empat. Yang pertama, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Yang kedua, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang ketiga, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Dan yang terakhir, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Ciri bahasa ragam ilmiah. Yang pertama, cendekia. Bahasa yang cendekia adalah mampu membentuk pernyataan yang tepat yang tepat seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Contoh, penyimpulan, pemaparan, pembuatan, dan pembahasan. Contoh kedua, simpulan, paparan, buatan, dan bahasan. Jadi contohnya di Sendikia ini kurang lengkap soalnya pembahasannya tuh nggak apa ya nggak ditulis apa nggak dimasukin ke ininya. Jadi Intan ngambilnya itu penyimpulannya langsung. Yang kedua, lugas. Paparan bahasa yang lugas akan menghindarkan dari kesalahpahaman dan kesalah tafsiran isi kalimat. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Contoh, mahasiswa yang sering mendapatkan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan sehingga kemampuannya berpikirnya menjadi berada di awal-awal. Kalimat kata jelas. Gagasan akan mudah dipahami apabila satu dituangkan dalam bahasa yang jelas dan kedua hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang panjang. Contoh, struktur cendawan pembentuk mikorija CPM pada apikal akar berbentuk bebas dan berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas sarapan hara oleh akar. Misalnya, dalam kompetisi, dalam memanfaatkan karbohidrat, cendawan pembentuk mikorisa sangat tergantung kepada kandungan karbon tanaman inang sebagai sumber energinya. Kapasitas dan mekanisme CVM dalam menyerap hara hanya akan dievaluasi dari asosiasinya dengan tanaman inang. Formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada lapis kosakata, bentuk kata, kata dan kalimat. Contoh. Contoh dari kata formal yaitu wanita daripada hanya membuat. Kata non formal cewek ketimbang cuman di mana. Tulisan ilmiah termasuk kategori paparan yang bersifat teknis, kata ilmiah teknis, dan kata ilmiah populer.
kata ilmiah teknis modern, sinopsis, urip, maju, maju, alasan, bukti, keterangan, ringkasan, air kencing. Objektif. Sifat objektif tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Contoh, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis kiranya disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Contoh, daun tanaman kedelai yang mengalami klorosis disebabkan oleh kekurangan unsur nitrogen. Jadi ini tuh contoh dua yang ini itu kata ilmiah teknis sama kata ilmiah populer. Itu ya. Konsisten. Unsur bahasa, tanda baca, dan istilah sekali digunakan sesuai dengan kaidah, maka untuk selanjutnya digunakan secara konsisten. Contohnya, untuk mengatasi bahaya kelaparan pada musim kemarau tahun 2013, masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan beras dengan sistem diverifikasi pangan dan menggalakkan kembali lumbung desa. Contoh yang kedua, untuk bahaya kelaparan pada musim kemarau tahun 2013 telah disiapkan program ketahanan pangan. Masyarakat dihimbau untuk melakukan diversifikasi pangan, menggalakkan lumbung desa. Bertolakan dari gagasan. Bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif. Sehingga kalimat aktif dengan penulisan sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh, penulis menyimpulkan bahwa hifa, cendawan, pembentuk mikorizа yang berasosiasi dengan akar tanaman mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara fosfor dan nitrogen. Contoh kedua, hasil penelitian menyimpulkan bahwa hifa, cendawan, pembentuk mikorizа yang berasosiasi dengan akar tanaman mampu membantu tanaman untuk menyerap unsur hara, fosfor, dan nitrogen. Ringkasan dan padat. Ciri padat merujuk pada kandungan gagasan yang diungkapkan dengan unsur-unsur bahasa. Karena itu, jika gagasan yang terungkap sudah memadai dengan unsur bahasa yang terbatas tanpa pemborosan, ciri kepadatan sudah terpenuhi. Contoh, Tridharma perguruan tinggi sebagaimana yang tersebut pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Tinggi menjadi ukuran kinerja dan prosedur standar setiap sivitas akademika. Contoh kedua, Tridharma perguruan tinggi menjadi ukur kinerja setiap sivitas akademika. Peringkasan dan kepadatan penggunaan bahasa tulis ilmiah juga ditandai dengan tidak adanya kalimat atau paragraf yang berlebihan dalam tulis ilmiah. Contoh, berdasarkan hasil analisis biji tanaman di
Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember bahwa biji kedelai tidak mengandung genetik modified organisme GMO. Dengan demikian, tidak menyalahi aturan tentang uji coba berbahan baku kedelai. Artinya, produk olahan bahan produk olahan bahan baku kedelai aman bagi kesehatan manusia. Isu negatif yang selama ini berkembang bahwa kedelai mengandung GMO adalah tidak benar. Contoh kedua, hasil analisis biji tanaman di Laboratorium Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Jember bahwa biji kedelai tidak mengandung genetik modified organisme. Isu negatif yang selama ini berkembang bahwa kedelai mengandung GMO adalah tidak benar. Jadi sebenarnya dari ciri bahasa ragam ilmiah itu yang ada contoh-contoh dua itu dari kata formal sama kata non formal. Jadi yang pertama contoh itu kata formal, dan yang keduanya itu kata non formal. Dari materi yang pertama bahasa dari ciri bahasa ilmiah ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke materi kedua. Oke, ada yang mau bertanya tentang? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalian misal belum ada sih Pak. Oke, lanjut aja dulu ya, Intan. Lanjut materi kedua. Iya. Nanti setelah materi ini wajib ya bertanya ya. Yang kedua, materi kedua ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Itu menurut Bachmann 1990. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. Menurut Subaryanto tahun 2000. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut. Pertama, ragam bahasa menurut Bachmann itu yang tadi ya. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, yang orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa menurut Dendi Sugono tahun 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam
dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Ragam bahasa menurut Pismened tahun 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata dalam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul sering dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan pemukiman padat, penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasi yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu pertama, ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia yang mewamai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tanpa jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing, seperti contoh dalam tabel berikut. Contoh dari kata tidak terpelajar sama terpelajar. Dari penulisannya aja udah beda kan. Dari video penulisannya udah salah. Dari tidak terpelajar, sedangkan yang terpelajar video. Lanjut.
Ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah sebagai berikut. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Menggunakan imbuhan secara lengkap. Menggunakan kata ganti resmi. Menggunakan kata baku. Menggunakan ACD. Menghindari unsur kedaerahan. Yang terakhir, ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi: kebalikan dari ragam bahasa resmi. Kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Menurut Sugono, tahun 1998. Ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi. Macam-macam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech. Dalam ragam bahasa lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Contoh ragam lisan yakni meliputi hal-hal berikut ini. Pertama, ragam bahasa cakapan. Kedua, ragam bahasa video. Ragam bahasa kuliah. Dan yang terakhir, ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Satu, memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ketiga, terikat ruang dan waktu. Keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kelebihan ragam bahasa lisan yakni sebagai berikut. Dapat disesuaikan dengan situasi. Kedua, faktor efisiensi. Ketiga, faktor kejelasan. Keempat, faktor kecepatan. Kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang terakhir, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan serta penafsiran dan informasi audit visual kognitif sang penutur. Kelemahan ragam bahasa lisan. Bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase sederhana. Penutur sering mengulangi beberapa kalimat,
Ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Dan yang terakhir, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh ragam lisan. Sama ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat.